0603522032 ingin mempresentasikan filsafat Islam dengan tokoh Al-Farabi. Al-Farabi lahir di Faryab pada tahun 870 Masehi dengan nama lengkap Abu Nasir Al-Farabi. Sosok cerdas Al-Farabi terkenal hingga ke negara-negara barat sebagai filsuf muslim. Beliau sanggup mempelajari hasil pemikiran filsafat Yunani kuno, di antaranya karya filsafat klasik dari Aristoteles dan Plato. Konsep dasar pemikiran Tuhan dan sifat-sifatnya. Al-Farabi menyatakan bahwa upaya pertama yang harus dilakukan seseorang ialah mengetahui adanya pencipta bagi alam dan bagiannya. Tuhan yang Maha Esa menurut Al-Farabi maha sempurna, bersih dari segala kekurangan, suci dari segala sebab-sebab seperti materi, bentuk, pelaku, dan tujuan. Filsafat emanasi. Tentang teori emanasi yang ia dapatkan dari teori Plotinus. Teori Plotinus adalah tentang keluarnya suatu wujud yang mungkin alam makhluk. Teori ini disebut juga dengan nama teori urut-urutan wujud. Menurut Al-Farabi, Tuhan adalah pikiran yang bukan berupa benda. Filsafat metafisika. Al-Farabi membagi ilmu ketuhanan menjadi 3, yaitu pertama, semua wujud dan hal-hal yang terjadi padanya adalah wujud. Yang kedua, ilmu teori juziat, ilmu yang berdiri sendiri karena penelitian tentang wujud tertentu. 3, semua wujud tidak berupa benda ataupun berada dalam benda-benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauzaira Dika dengan nomor NIM 0603522033. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia dilahirkan di Tusia di daerah Khurasan atau Persia pada pertengahan abad ke-5 Hijriah, tepatnya pada tahun 450 Hijriah. Bertepatan dengan 1059 Masehi. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ia dilahirkan di Ghazalah yang terletak di ujung Tus, Persia. Al-Ghazali memulai pendidikannya di wilayah kelahirannya Tus dengan mempelajari dasar-dasar pengetahuan. Selanjutnya ia pergi ke Nishapur dan Khurasan yang pada waktu itu kedua kota tersebut terkenal dengan pusat ilmu pengetahuan terpenting di dunia Islam. Di kota Nishapur, inilah Al-Ghazali berguru kepada Imam Al-Haramain Abi Al-Ma'ali Al-Juwaini, seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, yang pada saat itu menjadi guru besar di Nishapur. Al-Ghazali menyerang banyak argumen filosof Yunani dan Islam dalam beberapa persoalan. Di antaranya, Al-Ghazali menyerang dalil Aristoteles tentang azalinya alam dan pendapat para filsuf yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui perincian alam dan hanya mengetahui soal-soal yang benar saja. Ia pun menentang argumen para filosof yang mengatakan kepastian hukum sebab akibat semata-mata tidak nyata. Karya-karyanya diantaranya Maqsid al-Falsifah atau tujuan-tujuan para filosof, Tahfud al-Falsifah atau kekacauan pikiran para filosof, Mir al-Ilm atau kriteria ilmu-ilmu, I Ulum Aden atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Sikap Al-Ghazali terhadap filsafat terlihat ambivalen. Pada satu sisi, Al-Ghazali menerima beberapa bagian dari filsafat seperti ilmu alam dan logika. Al-Ghazali berusaha menguasai filsafat untuk kemudian melakukan kritikan terhadapnya. Ia memperdalam studi tentang sekte-sekte teologi, ilmu kalam, falsafah, serta menulis berbagai kitab dalam bidang falsafah, batiniyah, fikih, dan lain-lain. Namun, Al-Ghazali tidak merasa puas terhadap kerjanya itu. Ia meninggalkan kota Baghdad menuju Damaskus, di mana ia tinggal selama lebih kurang 2 tahun. Dalam masa ini, ia menghabiskan waktunya untuk berkhalwah dan beribadah, serta beriktikaf di masjid di kota ini. Lalu ia berpindah ke Baitul Maqdis untuk melanjutkan khalwah dan ibadahnya kepada Allah. Dalam usia 55 tahun, Al-Ghazali meninggal dunia di Tus pada 14 Jumadil Akhir.
Saya, Raisa Sabrina, akan mempresentasikan salah satu tokoh filsafat Islam, yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun hidup semasa dari tahun 1332 sampai 1406. Ia adalah seorang ulama yang memiliki pengaruh besar pada abad ke-14. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332. Tidak hanya dikenal sebagai sejarawan dan ahli sosiologi, ia juga dikenal sebagai ilmuwan Islam yang hafal Al-Quran sejak usia belia. Sebagai seorang yang senang menyebarkan ilmu, ia juga pernah menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar, Kairo yang dibangun dinasti Fatimiyah. Pemikiran Ibnu Khaldun. Pemikirannya mengenai teori ekonomi yang logis dan realistis juga membuat dianggap sebagai salah satu bapak ekonomi Islam. Teorinya telah dikemukakan sebelum ekonomi barat seperti Adam Smith dan David Ricardo. Kecerdasannya yang luar biasa membuat karya Ibnu Khaldun cepat tersebar bahkan saat usianya masih remaja. Pemikiran pendidikan Islam Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi, ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis empiris. Menurut dia, ada 3 tingkatan tujuan yang hendak dicapai dalam proses pendidikan, yaitu yang pertama adalah pengembangan kemahiran atau al-makalah atau skill dalam bidang tertentu. Yang kedua adalah penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntunan zaman. Yang ketiga adalah pembinaan pemikiran yang baik. Adapun tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun, yaitu menyiapkan seseorang dari segi keagamaan, menyiapkan seseorang dari segi akhlak, menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial, menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan, menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, menyiapkan seseorang dari segi kesenian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niki Putri Atifa dengan NIM 0603 522034 akan menjelaskan tentang Ibnu Sina. Yang pertama yaitu biografi dari Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir dengan nama Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, namun negara barat lebih mengenalnya dengan sebutan Avicenna. Ibnu Sina lahir di Afsana pada tanggal 22 Agustus 980 Masehi dari pasangan intelektual yang terhormat. Ibunya yang bernama Setare, yang berasal dari Bukhara. Ayahnya bernama Abdullah. Sejak kecil, Ibnu Sina telah menampakkan intelektualitas yang tinggi. Saat usia 10 tahun, ia bahkan telah menjadi penghafal Al-Quran. Lalu pada usia 16 tahun, Ibnu Sina mempelajari ilmu kedokteran dari Abu Abdullah An-Nakili. 2 tahun kemudian, Ibnu Sina berhasil menuntaskan pendidikannya sebagai dokter. Lalu, pada tahun 997 Masehi, beliau memperoleh panggilan dari pemimpin dinasti Samaniyah di Persia. Ibnu Sina diminta untuk mengobati sakit yang diderita oleh sang amir dan ia berhasil. Keberhasilan ini membuatnya menjadi ilmuwan yang disegani di Kekaisaran Samaniyah. Bahkan beliau juga mendapat berbagai fasilitas yang menunjang kebutuhannya, termasuk perpustakaan. Menginjak usia 21 tahun, filsuf muslim ini telah menghasilkan ratusan karya tulis di bidang matematika, geometri, astronomi, fisika, filologi, kimia, metafisika, musik, dan sastra. Ibnu Sina tutup usia pada tanggal 1 Ramadan tahun 428 Hijriah. Beliau wafat pada usia 58 tahun di kota Hamedan, Iran. Selanjutnya yaitu pemikiran Ibnu Sina. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Jiwa manusia sebagaimana jiwa-jiwa lain dan segala apa yang terdapat di bawah rembulan memancar dari akal ke-10. Menurut Ibnu Sina, manusia memang tersusun dari 2 unsur, yaitu tubuh dan jiwa. Antara keduanya tidak ada persamaan. Unsur tubuh terbentuk dari berbagai unsur yang memancar dari planet-planet. Sementara jiwa hanya terbentuk dari 1 unsur, yaitu akil al-fa'al. Dan jiwa ini pada dasarnya merupakan abstraksi tersendiri dalam struktur tubuh manusia, namun selamanya bergantung pada tubuh. Selanjutnya yaitu karya dari Ibnu Sina. Jumlah karya yang ditulis Ibnu Sina diperkirakan antara 100 sampai 250 buah judul. Kualitas karyanya yang begitu luar biasa dan keterlibatannya
Dalam praktik kedokteran, mengajar, dan politik, menunjukkan tingkat kemampuan yang luar biasa. Saya Ratin Mandari. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh dari filsafat Islam, yaitu Al-Kindi. Al-Kindi lahir pada tahun 801 di Kufah, Irak, dari keluarga bangsawan suku Kinda. Ia melanjutkan studinya di Baghdad di bawah naungan Khalifah Abbasiyah, Al-Ma'mun, dan Al-Mutasim. Berkat bakatnya yang menonjol saat belajar di Baghdad, Al-Kindi dipekerjakan oleh Khalifah Al-Ma'mun di penerjemahan teks-teks filosofis dan ilmiah dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Selain itu, Al-Kindi diangkat sebagai guru putra Khalifah Al-Mutasim yang menggantikan Al-Ma'mun. Al-Kindi adalah filsuf pertama dari kalangan Islam, sekaligus tokoh penggerak filsafat Arab, hingga sering disebut sebagai bapak filsafat Arab. Menurut ia, Tuhan tak punya hakikat, baik hakikat secara juz'iyah atau aniyah maupun hakikat kuliah atau mahiyah. Dalam pandangan filsafat Al-Kindi, Tuhan tidak merupakan genus atau spesies. Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah yang benar pertama, al-haq dan al-awal, dan yang benar tunggal. Al-Kindi juga menolak pendapat yang menganggap sifat-sifat Tuhan itu berdiri sendiri. Tuhan haruslah merupakan keesaan mutlak, bukan keesaan metaforis yang hanya berlaku pada objek-objek yang dapat ditangkap indera. Menurut Al-Kindi, Tuhan tidak memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut lain yang terpisah dengannya. Tetapi sifat-sifat dan atribut-atribut tersebut haruslah tak terpisahkan dengan zatnya. Al-Kindi merupakan filosof muslim pertama yang membahas hakikat roh secara terperinci. Al-Kindi membagi roh atau jiwa ke dalam 3 daya, yakni daya nafsu, daya pemarah, dan daya berpikir. Menurutnya, daya yang paling penting adalah daya berpikir, karena bisa mengangkat eksistensi manusia ke derajat yang lebih tinggi. Al-Kindi juga membagi akal menjadi 3, yakni akal yang telah keluar dari sifat potensial menjadi aktual, dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Menurutnya, akal yang bersifat potensial tak bisa mempunyai sifat aktual jika tak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar. Oleh karena itu, menurutnya masih ada satu macam akal lagi, yakni akal yang selamanya dalam aktualitas.